Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, Bapak dosen, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mahasiswa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memulai aktivitas dengan membaca zikir Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita, belajar kita mendapat ridho Allah, dan Allah bukakan hati pikiran kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir umat Islam sedunia ini di mana-mana memperingati Maulid Nabi. Bahkan pemerintah secara resmi tanggal 12 Rabiul Awal menjadi hari libur nasional. Pertanyaannya adalah, kenapa sih umat Islam itu memperingati Maulid? Baik dalam perspektif agama maupun perspektif akal. Baik dalam perspektif dalil nakli maupun dalil akli. Alasannya adalah li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtafala maulidahu wa kana yu'azzimu yauma maulidihi. Karena Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Dari mana? Sumbernya adalah hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Hadis Muslim, ini hadis sahih. An Abi Qatadah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila, Nabi ditanya an saumi yaumil isnain, tentang puasa hari Senin. Nabi itu setiap hari Senin hampir selalu puasa, sehingga kita juga sering puasa setiap hari Senin dan Kamis. Khusus hari Senin, Nabi ini memberikan alasan fihi wulidtu, karena hari itu aku dilahirkan, wa fihi unzila ilayya, dan pada hari Senin Allah menurunkan Al-Quran kepada kami. Jadi setiap hari Senin itu Nabi seringkali melaksanakan puasa. Alasannya adalah hari Senin Nabi dilahirkan. Artinya Nabi memperingati hari lahirnya, yaitu dengan mengerjakan ibadah puasa. Nah, ulama sepakat memperingati Maulid itu masyru',
dianjurkan dalam agama, asal peringatannya dalam rangka meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Nah, yang nomor 2 baru secara akal. Kalau tadi secara dalil Al-Quran, hadis, sekarang secara akal. Akal pun didukung oleh dasar agama, yaitu li'annana atau li'annal muslimina yuhibbunahu wa yafrahuna bihi. Karena umat Islam itu mencintai dan merasa senang atas kelahiran Nabi. Kalau orang senang, bahagia, cinta, ya memperingati hari lahirnya wajar-wajar, itu secara akal sehat diterima. Mungkin di antara sekian yang hadir sudah punya anak. Punya anak lalu diulang tahunkan, dirayakan ulang tahun. Alasannya apa? Secara akal. Loh, satu, karena cinta kepada anak. Yang nomor 2 adalah merasa bahagia dikaruniai, diberikan anugerah oleh Allah anak diulang tahun. Allah menyampaikan kepada kita, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, sebab anugerah Allah, sebab kasih sayang Allah, fabidzalika, yang demikian itu, falyafrahu, hendaknya merasa bahagia, senang. Jadi kita layak bahagia, kita mengenal agama karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan senang kepada Nabi, ada orang senang kepada organisasinya, ada yang ngadain acara milad, organisasi itu, apalagi kelahiran Nabi. Orang cinta itu hak semua orang untuk mencintai dan dicintai. Mencintai Nabi tidak terbatas hanya orang-orang yang baik-baik. Orang yang mungkin ada kesalahan, banyak maksiatnya, punya hak juga mencintai Nabi. Sama halnya misalnya ada perempuan cantik di kelas gitu kan, itu semua laki-laki punya hak mencintai kan, baik yang sama-sama ideal, yang ganteng, yang kaya, maupun orang yang katakanlah mohon maaf culun gitu kan. Ya siapa tahu, namanya ikhtiar usaha, punya hak untuk mencintai orang lain. Ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini agak nakal lah. Nabi sendiri sering memberikan hukuman. Dia suka mabok, ya dihukum sebagaimana hukuman mabok. Tapi Nuaiman itu sering membuat Nabi bahagia karena orangnya lucu. Lucu nggak dibuat-buat. Ya memang karakternya gitu. Kadang-kadang saking lucunya itu berlebih-lebihan menurut ukuran umum. Misalnya satu saat Nabi dikirimi, didatangi pedagang makanan. Nuaiman datang belakangan,
Akhirnya Nabi mengajak, ayo makan, ini ada yang ngirimi gitu kan. Tahu-tahu begitu makanannya sudah habis dimakan bareng-bareng, Nuaiman itu minta Nabi membayar. Padahal itu kiriman Nuaiman, belum dibayar, begitu dimakan bareng, lah Nabi suruh bayar. Bahkan guyonannya Nuaiman itu kadang-kadang kelewatan. Suka ngerjain orang. Mungkin kadang-kadang di kelas itu kan ada anak yang guyonan kepada kawannya itu kelewatan, ngerjain, ya kan? Ngerjain dulu. Saya mengalami ketika di pesantren itu kan, mungkin juga sama di asrama kepolisian, ya. Karena kita ini bareng-bareng dengan banyak orang. Kadang-kadang ada anak yang suka ngerjain kawannya, Pak. Kita dulu ingat kalau zaman saya muda itu hiburan, kesempatan dapat hiburan itu kalau pas libur lalu ke lapangan nonton misbar itu, bioskop yang ada di lapangan itu senangnya sudah luar biasa, bisa keluar dari pondok nonton di lapangan itu, ya. Itu kadang-kadang iseng, temannya sendiri namanya Sodek, ya, maju ditulis pakai ya, dikirim pakai tulisan lembaran, diumumin, Mas Sodek supaya balik karena istrinya melahirkan. Padahal punya istri aja enggak. Jadi guyonan-guyonan itu sering yang kelewatan kadang-kadang. Bahkan aja yang diumumin tiap Jumat itu ada sholat gaib. Kadang-kadang temannya sendiri dikirim lewat pengurus masjid, diumumkan supaya disolati gaib. Ini kan keterlaluan ini, model kayak begini. Tapi namanya bocah biasa aja, nakal, tapi nakal masih terkontrol lah. Ini Nuaiman itu bandel nakalnya. Ada orang buta minta tolong Nuaiman supaya ditunjukkan mana toilet. Dulu zaman Nabi itu belum berbentuk bangunan seperti ini. Ya paling pekarangan dibatasi, ini masjid. Karena nyari hammam ya toilet kalau sekarang lah. Diajaklah oleh Nuaiman orang buta tadi muter-muter. Setelah itu diputer-puter nyampe tetap aja itu di sebelah pengimaman masjid kayak beginilah. Cuman nggak ada bangunan dulu. Di pojok sono, nih sudah ini toilet katanya. Iya. Tiba-tiba kencing aja. Akhirnya ditinggal lari itu Nuaiman itu, ya kan? Dia kencingan dimarahin banyak orang itu. Saya yang si buta tadi kan. Wah, kamu itu ngawur kamu. Kencing sembarangan aja. Mana tahu namanya orang nggak ngelihat kan. Karena dimarah-marahin itu yang kencing di situ walaupun buta, tapi ya merasa marah juga. Ini kurang ajar tadi itu, ada orang ngajak saya suruh nyariin toilet, tiba-tiba dikerjain, Pak. Ini kan kelewatan ini. Kelewatan. Akhirnya apa kata si orang buta? Kalau saya ketemu orangnya sa'adrib, akan saya tonjok itu orang itu. Nah, enggak lama kemudian beberapa hari si Nuaiman itu juga dengar, wah marah dia itu si buta tuh, katanya mau mukul saya. Maka begitu ketemu, nggak ngerti nih, yang buta tadi nggak ngerti ketemu Nuaiman.
Nuaimannya masih ngerjain lagi. Kamu itu dikerjain orang ya? Saya tahu yang ngerjain orangnya itu. Karena si buta tadi masih mangkel kan, seneng. Mana orangnya? Saya akan balas. Ayo ikut saya. Diajak ikut, dipegang tangannya, begitu jarak beberapa meter tuh orangnya sedang duduk di depan. Padahal itu sahabat Utsman ibnu Affan sedang wirid, Pak. Sedang wirid begini. Yang orang buta tadi tiba-tiba dari belakang nyerang aja itu. Kemudian Nuaimannya lari lagi gitu. Jadi ngerjain orang itu enggak berlebih-lebihan. Tapi dia punya kecintaan kepada Allah, kepada Nabi yang luar biasa, Pak. Menghibur Nabi, menyenangkan Nabi dalam kondisi tertentu, sehingga ketika ada sahabat lain ngecam Nuaiman, kamu dilaknat oleh Allah itu, kamu dilaknat oleh Allah. Nabi menyampaikan, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman, begini-begini ini dia mencintai Allah dan mencintai Nabi. Artinya kita ini kenapa memperingati Maulid? Karena dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kecintaan kita ini kita upayakan sebaik mungkin. Imam An-Nawawi menjelaskan, orang yang cinta itu tandanya adalah ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih mendengarkan omongan kekasihnya, orang yang dicintai, daripada orang lain. Ini ada mbak-mbak, ibu-ibu, mungkin sebagian ada yang sudah berkeluarga. Kira-kira kalau suami ngomong didengerin apa enggak, Bu? Halo, suami ngomong didengerin apa enggak? Ya, alhamdulillah didengerin. Tapi kata orang tua, emak-emak, didengerin tapi itu dulu, Pak. Dulu itu masih awal-awal keluarga, suami ngomong didengerin. Begitu sudah punya anak 2, 3, suami ngomong didengerin apa enggak? Sekarang saya tanya ini bapak-bapak, kalau istri ngomong didengerin apa enggak? Didengerin, tapi dulu, Pak ya. Nih bapak ini ya. Pak Yadi, kalau sudah punya anak 5, 4, 2, istri ngomong didengerin enggak? Ya kadang-kadang didengerin, kadang-kadang kagak. Begitu anaknya banyak, ngomong sama ember, kadang-kadang kita enggak peduli. Yang nomor 2, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lebih senang duduk bareng dengan orang yang kita cintai daripada orang lain. Jadi kita lebih senang memilih bareng-bareng keluarga, bareng anak istri, daripada ngapain kita nongkrong berjam-jam di kafe. Ada orang nongkrong berjam-jam, mancing juga ada. Aduh, kita ini punya kawan hobi mancing, itu mengalahkan segalanya itu. Ya. Pulang paling-paling dapat 1, itu pun kadang-kadang malu, Pak. Dia beli di pasar, Pak, supaya kelihatan mancingnya itu dihargai oleh istrinya mungkin ya. Jadi pulang itu sudah pesen dulu, saya pesen ya 2 kilo. Padahal itu beli seakan-akan supaya diizini mancing, Pak. Mancing duduk ini sambil nyamuk banyak. Kok bisa 5 jam sampai pagi ada, Pak. Duduk sama keluarga 10 menit aja udah, ya kan?
Padahal kan kita perlu. Kalau pas ini begini, kita nggak ketemu, pulang ke rumah, sempatkanlah berkomunikasi dengan anak-anak, dengan istri. Mumpung ini kadang-kadang malah pulang masih ditinggal pergi juga. Ini kan keterlaluan ini. Nah, yang nomor 3 adalah ayyahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Lebih memilih ridhonya orang yang kita cintai daripada ridhonya orang lain. Ridho ini penting. Kalau Allah itu sudah ridho kepada kita, jangankan urusan dunia ini, surga itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya atas ridhonya, bukan karena amal bapak ini. Amal kita ini gak seberapa. Wong kita ini kadang-kadang pagi jadi orang bener, sore jadi setengah bener, siang jadi orang bener, malam jadi orang kurang ajar, ya kan? 2 hari jadi orang baik, 10 hari jadi orang brengsek. Jadi kita ini nggak bisa hanya mengandalkan amal ibadah kita, nggak seberapa. Tapi yang kita harapkan satu-satunya adalah ridhonya Allah. Kalau sudah ridho, sama dengan istri. Kalau suami ridho sudah, bang, Tanah Abang bang, besok Sabtu, nih nggak usah banyak-banyak, 25 juta aja, alhamdulillah, ridho. Nah, ridho ini penting. Oleh karena itu, kita supaya mendapat ridhonya Allah dan ridhonya Nabi kita Muhammad SAW, pertama dalam ajaran agama dianjurkan sering-sering membaca istighfar dan membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radhiyallahu tabarak an sadati ashabi Rasulillah ijmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdhilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.